Puji nama Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan untuk kita semua. Di kesempatan pada hari ini kita boleh bersama-sama berbakti kepada Tuhan, juga belajar dari firman Tuhan. Firman yang akan kita baca dan renungkan, kiranya kita semua boleh mendapat kekuatan baru. Kita semua boleh bersama-sama dalam peribadatan kepada Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Kami naikkan pujian syukur kepada Tuhan oleh karena cinta kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami semua. Kesempatan yang indah di hari ini kami boleh datang berbakti kepada Tuhan, mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan menolong kami, Allah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami diterangi oleh kuasa dan pimpinan daripada Tuhan. Kami dimampukan untuk memahami bagian firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dalam kesempatan ini yang terambil dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-26. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai dengan ayat 26, firman Tuhan berkata demikian: Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kitab Ratapan ini adalah serangkaian seperti sebuah lagu perkabungan yang ditulis dengan latar belakang antara penjajahan Babilonia yang terjadi bagi kerajaan Yehuda dan juga tentang kehancuran Yerusalem. Penulis kitab Ratapan adalah Yeremia yang seringkali juga disebut sebagai seorang nabi peratap. Dia belajar dari kehidupan Yeremia, maka kita akan menemukan potret kesedihan yang tiada berujung, bahkan depresi yang begitu dalam dialami oleh Yeremia. Dalam firman Tuhan yang kita sudah baca pada kesempatan ini, ayat 20 dan ayat 21 mengajarkan bahwa situasi yang sama, peristiwa yang sama, kejadian yang sama dapat dilihat dengan kacamata yang berbeda. Perbedaan cara pandang terhadap persoalan, terhadap permasalahan, terhadap situasi yang sama dapat dilihat dengan kacamata yang berbeda, dan perbedaan cara pandang ini pada gilirannya mempengaruhi kehidupan yang memandangnya. Pada ayat 20 dalam bahagian ini, pikiran Yeremia terfokus pada masalahnya. Dia selalu mengingat keadaannya, sehingga tidak heran ia terbelenggu dengan kepedihan dan keputusasaan. Namun di ayat yang ke-21, Yeremia mengambil pilihan yang lain. Ia mengambil pilihan yang tepat. Ia memperhatikan hal-hal yang tidak berkaitan dengan persoalan, tetapi ia memperhatikan hal-hal yang berkaitan secara langsung dengan Allah dan bukan persoalannya. Meskipun menghadapi pencobaan dan kesulitan, justru Yeremia telah mendapat pemahaman yang makin baik tentang kenyataan siapakah Tuhan itu. Yeremia masih mampu mengingat dan bahkan berdiri keluar dari tengah-tengah puing reruntuhan, seraya mengangkat suaranya kepada Tuhan dengan memuji Tuhan, dengan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya.
Yeremia bahkan masih bisa menemukan harapan baru dalam situasi yang sulit. Ia masih menemukan harapan baru dalam pemandangan yang tidak ada harapan sama sekali, karena ia percaya bahwa kasih setia Tuhan yang tak pernah berkesudahan itu. Dalam bagian ini kita belajar 3 hal yang begitu penting yang ditunjukkan oleh Yeremia tentang kasih setia Tuhan. Yang pertama adalah Tuhan setia dalam kasih setianya. Ayat 22 bagian A, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kata kasih setia memiliki pengertian tentang cinta, pengertian tentang kasih karunia, tentang belas kasihan, tentang kesetiaan, tentang kebaikan, tentang pengabdian. Sehingga dalam bagian ini Yeremia tampaknya masih tetap mengingat betapa anugerah Allah yang membawa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, dibebaskan oleh karena kasih setia Tuhan, dibebaskan oleh karena karunia dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan bukan hanya mencari ketika seseorang hidup di dalam keberdosaannya, ketika seseorang hidup di dalam ketersesatannya, tapi kasih karunia juga menjaga kita tetap pada keselamatan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kita semua adalah pribadi, kita semua adalah manusia yang telah mengalami pembaharuan dari Tuhan, tetapi tubuh kita, manusia kita, kedagingan kita masih rentan terhadap kegagalan, masih rentan terhadap kehidupan sehari-hari. Rohani kita terkadang masih rentan dengan pengaruh yang ada di sekeliling kita. Keselamatan adalah anugerah Tuhan, dan kasih karunia itu menjaga kita supaya tetap pada kondisi dan tempat yang sama dalam situasi dan kesulitan apapun. Kasih setia Tuhan bermakna pada kesetiaan Allah pada janji-janjinya. Perjanjian Allah kepada umat Israel, perjanjian Allah kepada kita semua, bahwa Ia akan menyertai, bahwa Ia akan memberkati. Kasih setia Tuhan melekat kepada perjanjian Allah kepada umatnya. Kasih setia Allah memberi jaminan perjanjian dengan umatnya yang akan terus ada. Allah tidak pernah membatalkan perjanjian dengan umatnya. Seringkali kita mengeluh karena kita membandingkan keadaan kita dan merenungkan keadaan kita saat ini dengan hal-hal yang ideal. Kita memikirkan sesuatu yang lebih baik, yang bentuknya ideal, sehingga kondisi kita memaksa kita untuk berpikir hal-hal yang melampaui kemampuan yang ada pada diri kita. Kita lupa merenungkan bahwa keadaan kita bisa sebenarnya lebih buruk jika Tuhan mengizinkan hal itu. Namun kenyataannya Tuhan tidak membiarkan kita. Ia masih memberikan anugerah kepada kita kehidupan hari ke hari. Karena itu mengucap syukurlah dalam segala hal. Kasih setia Tuhan akan terus dinyatakan kepada setiap kita dalam segala situasi, dalam segala kondisi. Yang kedua, Tuhan setia dalam rahmat-Nya. Ayat 22 bagian B dan 23. Tak habis-habis rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kata rahmat adalah kata yang menggambarkan kasih karunia Allah yang bekerja dalam kehidupan orang percaya. Sehingga kata rahmat ini terkadang disamakan pengertiannya dengan anugerah. Dan kata ini biasanya didefinisikan sebagai kasih Allah kepada kita yang sebenarnya tidak layak untuk menerima anugerah itu karena kita adalah orang berdosa. Kata rahmat ini memastikan bahwa umat Allah yang berdosa tetap mengalami yang namanya kebaikan Tuhan, tetap mengalami yang namanya berkat Tuhan.
tetap mengalami yang namanya penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kata rahmat ini juga memberikan makna kepada kita bahwa situasi, kondisi apapun yang kita alami, kasih setia Tuhan masih terus diberikan dan dinyatakan kepada saudara. Dengan konsep ini kita mesti selalu ingat dan kita selalu percaya bahwa oleh rahmat Allah, Ia memberi kita segala hal yang kita butuhkan. Ia memberi sesuai dengan apa yang kita perlukan dalam rancangan Tuhan, dalam situasi dan kondisi apapun. Allah berjanji akan memelihara umat-umatnya. Allah berjanji akan memelihara anak-anaknya. Ayat 23 mengatakan, rahmat Allah selalu baru tiap hari. Kebaikan Allah tidak hanya akan terus ada, tetapi firman Tuhan ini memberikan jaminan bahwa kebaikan Allah, rahmat Allah ini bukan hanya ada setiap waktu, tetapi selalu baru tiap pagi. Sebagai bukti bahwa Allah memelihara kita, sehingga tidak pernah kita dibiarkan untuk hidup di dalam kekhawatiran. Allah selalu hadir menemani kita. Allah selalu hadir menjaga kita, menjaga seluruh kehidupan kita. Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang lebih mudah, tapi Dia sendiri berjanji bahwa kasih karunia-Nya akan cukup bagi kita, bahkan selalu baru setiap pagi. Kesadaran tentang kebaikan Allah akan menjadi penghiburan yang teguh bagi setiap kita. Tatkala dunia ini semakin terpuruk di dalam kehidupan duniawinya, tetapi kasih setia Allah dan rahmat Allah selalu baru setiap pagi bagi kita semua. Tidak untuk selama-lamanya Allah akan mengucilkan umatnya. Penyertaan Tuhan yang sempurna itu akan terus dinyatakan kepada kita semua. Kemudian yang ketiga, Tuhan setia dalam kebaikannya. Ayat 24 sampai dengan ayat 26 menyatakan bahwa Allah itu baik. Kata baik dalam bagian ini adalah sebuah kata sifat yang memiliki gagasan, yaitu menyenangkan atau sangat baik. Kata ini mengacu kepada karakter Allah, dan kata ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan anak-anaknya. Jadi Allah adalah pribadi yang baik. Rancangannya selalu baik bagi setiap anak-anaknya. Ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat ini berbicara tentang pengharapan, menyentuh bagian yang terdalam dalam diri manusia, yaitu jiwa. Sehingga kata jiwaku dapat dipahami sebagai sebuah pembicaraan dengan diri sendiri yang terus-menerus mengingatkan bahwa Tuhan adalah bagian kita. Dan kita akan selalu dimampukan untuk berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap kepadanya. Orang-orang yang menempatkan kepercayaannya hanya pada Tuhan. Pada saat Yeremia mengatakan bahagian ini, Tuhan adalah bagiannya. Ia sedang membedakan antara Tuhan dengan semua pemberiannya. Tuhan berbeda dengan berkat-berkatnya. Bagian terbaik kita adalah Tuhan, bukan pemberiannya. Pemberian Tuhan bisa dalam bentuk kesehatan, bisa dalam bentuk kekayaan, bisa dalam bentuk keberhasilan, tapi semuanya ini adalah sementara, bersifat sementara.
bisa hilang dari kehidupan kita. Bisa hilang oleh karena kecelakaan, bisa hilang oleh karena kejahatan, atau bisa hilang oleh karena kesalahan diri kita sendiri. Tetapi bagian yang berkata Tuhan adalah bagianku, yang akan terus ada menjadi bagian dalam kehidupan kita, yang tidak akan hilang, yang tidak akan pergi, yang tidak akan meninggalkan kehidupan anak-anaknya, karena Tuhan adalah setia bagi setiap umatnya. Pada saat menuliskan ratapan ini, Yeremia menyaksikan bagaimana tanah perjanjian sedang diluluh lantakan oleh penjajah. Yerusalem rata dengan tanah, bait Allah yang adalah kebanggaan umat Israel telah dihancurkan oleh musuh mereka. Tatkala semua berkat ini telah hancur dan hilang dari pemandangan Yeremia, masih ada bagian yang lain yang dimiliki oleh Yeremia, yaitu Tuhan. Hidup memang kadangkala sukar, sulit, namun kasih setia Tuhan tidak pernah lekang dengan waktu. Karena itu bertahanlah dengan tenang. Tuhan memastikan bahwa pengharapan kita tidak akan hilang. Saya dan saudara, kita semua menghadapi situasi kondisi ini dengan iman yang teguh dan berpengharapan bahwa Yesus Kristus akan menemani kita. Yesus Kristus akan menyertai kita. Yesus Kristus akan menjaga kita. Kita adalah domba-dombanya, dan Yesus adalah gembala agung kita. Gembala yang tidak akan meninggalkan domba-dombanya untuk tercerai berai. Dalam bahagian ini, Yeremia berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, dan selalu baru rahmatnya setiap pagi. Kiranya bagian firman Tuhan dalam kesempatan hari ini kembali mengingatkan kita tentang kasih setia Tuhan yang akan dinyatakan dalam kehidupan kita, yang akan dinyatakan dalam seluruh kehidupan kita, yang akan menyertai, menolong, dan menopang kita dalam situasi kondisi yang sesulit apapun secara manusia kita alami. Kasih setia Tuhan tak berkesudahan bagi setiap kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan di hari ini. Kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahami dengan baik, bahkan memampukan kami untuk menerapkan dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.